Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 melakukan wawancara untuk tugas proyek bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Isnakuni Mulema SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan, kita jedak dulu. Music. Apart, 'cause we both thought that love lasts forever, lasts forever. See, it's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure decline, oh Lord, my. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, Pak, sebelumnya terima kasih buat waktunya. Kami dari kelompok buat proyek bahasa Indonesia ingin bertanya tentang keseharian Bapak dan mulai dari awal menjadi tentara sampai sekarang. Kenalkan, nama saya Agus Suratman, pangkat Serda. Posisi jabatan saya adalah sebagai Bintara Kodim 0808 Blitar. Dan sudah berapa lama Bapak menjadi tentara? Ya baik, jadi saya berprofesi sebagai seorang tentara itu semenjak mulai dari tahun 2003. Jadi sudah hampir 23 ya. 23 tahun saya sudah mengabdi menjadi seorang abdi negara, yang itu pun prosesnya sangatlah luar biasa. Jadi orang mengatakan bahwa menjadi seorang tentara itu sebenarnya sangatlah mudah, namun susah-susah payah. Jadi semenjak tahun 2003 itu saya mendaftar menjadi seorang prajurit karir, dan itu membutuhkan proses yang sangat-sangat panjang dan sangat, ya, ada keluh kesah, ada rasa bahagia, ada rasa kecewa, di situ sudah campur aduk. Jadi saya mendaftar mulai tahun 2003 itu sampai dengan mulai dari awal mula saya berdaftar menjadi seorang tentara itu mulai dari tahun 2000, Mbak. Jadi proses yang begitu lama saya tidak lulus. 2002, 2001, 2002 saya tidak pernah lulus. Saking begitu ketatnya kegiatan proses persaingan yang ada di lingkup untuk menjadi seorang prajurit itu. Dan alhamdulillah setelah saya melewati begitu banyak rintangan sampai ke 7 kali daftar, yang ke-8 saya baru bisa lulus. Ya, itu juga pun terkait dari mungkin bergantung dari doa orang tua. Alasan Bapak menjadi tentara? Alasan saya memang sangatlah kuat. Mulai dari cita-cita saya, mulai dari SD. Syarat-syarat untuk masuk menjadi tentara itu apa saja? Ya, jadi menjadi seorang tentara itu memiliki banyak sekali syarat-syaratnya. Di antara kita harus melewati beberapa tes yang ada di lingkup tentara itu. Di antaranya ada yang namanya tes administrasi. Administrasi itu melingkupi bagian dari kayak ijazah kita, RH kita, keseluruhan yang ada di sana. Yang kedua itu namanya tes kesehatan. Menjadi seorang abdi negara, menjadi seorang tentara itu memang harus memiliki mental dan fisik. Jadi sehat jasmani dan rohani. Terus yang ketiga itu ada namanya tes jasmani. Nah, jasmani itu meliputi dari ada larinya, ada renangnya, terus ada postur tubuhnya,
Terus yang ketiga, yaitu keempat, yaitu MI, mental ideologi, pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah negara. Terus yang kelima, yaitu psikologi. Yang terakhir saja langsung itu namanya pantokhir. Jadi yang pantokhir itu adalah tes yang paling akhir, melingkupi dari yang semua, mulai dari tes awal sampai akhir itu. Disitulah tempatnya, namanya akan ada penilaian yang khusus. Jika apa saja kewajiban seorang tentara? Kewajiban menjadi seorang tentara itu adalah pertama, tidak luput, tidak jauh adalah selalu kita menjadi insan manusia itu adalah harus bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kewajiban kita menjadi seorang tentara pun juga kita harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasan kita. Jadi ada di situ menyebutkan tidak boleh membantah perintah atau keputusan. Itu ada di dalam 8 wajib TNI. Kita bagaimana pengalaman Bapak saat bertugas, lalu apa saja suka dan dukanya Bapak saat bertugas? Ya. Pengalaman saya bertugas, saya sudah pernah bertugas pertama kali di Nangro Aceh Darussalam tahun 2005. Jadi saya merinding. Jadi kejadian itu adalah salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, yang bisa sampai dikatakan pada saat itu tahun 2005 setelah tsunami, kami yang prajurit yang berangkat di tahun 2004 akhir memasuki tahun 2005 itu adalah salah satu prajurit yang bisa dinyatakan sukses memperdamaikan perdamaian Helsinki. Jadi perdamaian Helsinki itu adalah yang ada di Aceh, pemberontak-pemberontak yang ada di Aceh. Itu jadi pada saat itu setelah kami melaksanakan penugasan tugas operasi militer, dan itu sangatlah berkesan di hati kami. Jadi yang namanya penugasan pasti di situ tidak ada yang namanya enak. Dimana kita setiap bertugas itu kita harus meninggalkan anak istri, kita harus meninggalkan orang tua, kita harus meninggalkan keluarga. Jadi pada saat kita sudah berangkat menuju ke tempat medan perang, semua sudah kita tanggalkan. Apa yang dimaksud saya tanggalkan? Jadi seluruh keluarga kita sudah titip kepada yang berada di satuan. Kami berangkat, kondisi dalam keadaan yang kami inginkan adalah selamat, kembali pun dalam keadaan selamat. Jadi alhamdulillah tahun 2005 itu kami dinyatakan sukses dalam pertempuran mendamaikan Helsinki. Kalau masalah perang itu sudah wajar dan lumrah menjadi seorang tentara, itu memang itu adalah salah satu tekad seorang tentara. Kami diciptakan untuk dibunuh dan membunuh. Itu adalah salah satunya. Terus tahun 2000 berapa itu saya lupa. Saya berangkat menuju ke Papua. Saya menuju ke Papua Irian Jaya. Nah, di situ kami bertugas selama 1 tahun. Dan kami pun juga sudah mengamankan perbatasan negara yang sangat luar biasa. Di situ kami tidak mengenali. Lain kalau di Jawa kita bisa membedakan si Ahmad dengan si Muhammad. Tapi kalau di Papua itu mana si Martinus dan mana si Markus, kami tidak bisa membedakan karena wajah mereka itu sangatlah sama. Mana yang harus kita basmi, mana yang kita harus amankan, kami sangatlah kebingungan. Tetapi dengan memiliki ilmu intelijen,
kami bisa membedakan. Kalau mungkin orang sipil tidak bisa membedakan mana yang Markus dan mana yang Martinus tadi. Terus berikutnya saya pun berangkat lagi. Saya setelah pulang berangkat lagi saya ke Papua. Setelah saya di Papua, jadi pengalaman pertama itu adalah salah yang sangat yang berkesan. Penugasan yang kedua, saya baru menikah, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Baru saja saya menikah, istri sudah saya tinggalkan selama 1 tahun. Cuma bertemu belum ada 2 minggu, jadi kami sudah berangkat. Kami pulang, alhamdulillah dikaruniai seorang anak. Setelah memiliki dikaruniai seorang anak, baru umur mau masuk 6 bulan, kami berangkat lagi untuk melaksanakan tugas. Jadi kami belum sempat merasakan membahagiakan seorang anak dan istri itu karena tuntutan tugas. Karena yang paling utama adalah tugas negara. Apapun itu, jika sudah negara memanggil, maka semua harus dilepas. Nah, itulah makanya menjadi seorang ibu Persib, ibu istri tentara itu kemungkinan kalau bagi saya mereka adalah ibu-ibu yang sangat kuat. Karena dia harus berkorban, dia harus kuat. Pada saat dia harus ditinggalkan ditinggalkan sama suaminya, dia harus kekal, dia harus kuat, dia harus sendiri segala-galanya. Dia menjadi seorang ayah, bisa jadi menjadi seorang ibu. Jadi sangat luar biasa menjadi seorang istri tentara itu. Ditinggal, dia juga harus memiliki beban pikiran yang sangat tinggi. Kalaupun kami nanti kembali tinggal nama, itu sudah lumrah bagi kami. Tapi kalaupun kita kembali dengan utuh, itu adalah ucapan syukur, alhamdulillah kami haturkan kepada Yang Maha Kuasa, karena kami masih bisa diberikan kumpul bersama dengan keluarga. Setelah kami pulang, banyak di antara teman-teman itu dikatakan begitu melihat anaknya, dia nggak tahu ini anaknya siapa, dan anak pun tidak mengerti ini ayah siapa. Setelah kami diperkenalkan, anak-anak dilepas di lapangan, kami mencari anak sendiri-sendiri, masing-masing. Kalau yang anaknya zaman dulu kan belum ada HP yang ada kameranya, belum ada. Jadi yang ada cuma HP itu lalit. Nah, jadi pada saat kami dikasihkan anak, kami bingung mana anak siapa, semua rata-rata memanggil om. Jadi tidak ada yang memanggil ayah. Bahkan sampai 1 minggu kami bergabung di rumah dinas kami, anak kami pun juga masih tetap memanggil om. Nah, setelah itu yang terakhir kami penugasan luar negeri, yang itu tempatnya adalah di tanah Afrika, namanya Kongo. Di situ sungguh sangat luar biasa. Penugasan dan pengalaman yang sangat luar biasa itu adalah di Kongo, Afrika itu. Makanya saya dibilang orang Indonesia yang masih berkeluh kesah tentang kekurangan yang mereka rasakan, itu masih tidak ada apa-apanya dan tidak sebanding dengan yang di Kongo, Afrika. Mereka di sana sangat kekurangan, sangat kelaparan. Dan bagaimana caranya kami harus memperdamaikan mereka, para pemberontak-pemberontak itu yang ingin menghancurkan negaranya sendiri. Alhamdulillah, pada saat itu tahun 2019, Indonesia tercatat sebagai negara terbaik nomor 1 dunia berkat senyum sapa kami. Persiapkan mulai dari dini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi adik-adikku semua, dan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.